Saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, dan saat ini bagian Alkitab saya persiapkan dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 hingga ayat 28. Sekali lagi, Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk tuntunan kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, khususnya dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semua pekerjaan umatmu di sepanjang hari ini, dalam semua tugas tanggung jawab, di semua pekerjaan yang jemaatmu tekuni. Ya Bapa di sorga, mensyukuri hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan akan memberi berkat bagi kami semua, menjadi suluh dan pelita dalam langkah kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 hingga ayat 28. Matius 15 ayat 21 hingga 28, demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, demikian bacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, kita yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kita yang pernah mengikuti dunia pendidikan, orang yang pernah ada di sekolah, atau mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara yang pernah hendak mendaftar di sebuah pekerjaan, biasanya kalau orang mau naik kelas atau hendak menamatkan jenjang pendidikan tertentu, maka orang tentu harus mengikuti yang namanya sebuah ujian. Ujian diperlukan supaya kita tahu, atau orang yang menguji kita tahu bahwa memang kita pantas, kita sudah layak untuk naik pada jenjang selanjutnya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ujian itu apalagi kalau dalam dunia pekerjaan,
Ujian untuk masuk dalam pekerjaan itu dibutuhkan supaya orang yang akan menerima kita itu tahu bahwa apakah kita memang pantas dan layak untuk diterima bekerja di mana kita melamar. Saudara-saudara, ternyata ketika kita bicara tentang ujian dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan kerohanian, juga ada yang namanya ujian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita di sore ini dari Injil Matius 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28 ini, kita melihat tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya, yang ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus datang di daerahnya, lalu kemudian dia berharap Tuhan menolong dan memberkati dia. Dia berharap Tuhan menolong agar sekiranya anaknya yang sakit itu bisa disembuhkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan tentu kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini, ternyata kedatangan Tuhan Yesus di daerah Sidon, Tirus dan Sidon itu berusaha untuk orang lain tidak tahu. Tapi ternyata kalau kita baca, memang dari semua perjalanan Tuhan Yesus dalam pelayanannya dari desa ke desa, kota ke kota, selalu saja orang tahu kalau dia hendak lewat di desa atau di kota mereka. Rupanya memang cerita tentang Tuhan Yesus itu telah tersebar kemana-mana. Lalu perempuan Kanaan itu dengar bahwa Yesus akan lewat di tempatnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kisah ini menjadi menarik. Mengingat bahwa perempuan ini adalah seorang Kanaan. Alkitab menggunakan kata Kanaan sebab pada masa itu orang Kanaan selalu diidentikan dengan orang kafir. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi orang Yahudi, orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang tidak layak untuk bergaul dengan orang-orang Yahudi itu sendiri. Karena mereka menganggap bahwa orang Kanaan itu adalah golongan-golongan kafir. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman yang diperoleh dari keberanian dan ketabahan perempuan ini dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi ujian untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, sungguh luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, di sore hari ini saya hendak mengajak kita untuk melihat ada 3 pelajaran penting yang bisa kita terima dan lihat dari perempuan Kanaan yang percaya ini. Yang pertama, saudara-saudara, untuk mendapatkan jawaban dan pertolongan Tuhan, iman wanita ini diuji, dan ujian yang dia terima itu dalam 3 hal. Kalau kita lihat dari bacaan firman Tuhan, yang pertama, iman wanita itu diuji ketika Tuhan seolah-olah terdiam atas permohonannya. Ketika Tuhan seolah-olah terdiam atas permohonannya. Perhatikan ayat 23 dalam bacaan kita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dalam ayat 23 Matius pasal 15. Yesus sama sekali tidak menjawab wanita itu. Saudara, kalau kita bayangkan, adalah situasi yang sangat menyedihkan, bukan? Kalau kita tidak dipedulikan oleh seseorang yang kita harapkan orang itu bisa menolong kita. Coba jemaat Tuhan bayangkan, kalau satu kali saudara datang ketemu majelis jemaat, ketemu penetua, diaken, atau ketemu Pak Pendeta, lalu saudara berkata, Pak Pendeta, boleh singgah di rumah, tolong doakan, ada keluarga kami sakit. Majelis jemaat atau Pak Pendeta lewat tanpa melihat saudara, tanpa bicara, pokoknya terus-terus saja.
Bagaimana kira-kira perasaan saudara? Tentu hati wanita Kanaan itu sebenarnya hancur. Tetapi saudara-saudara, di sanalah imannya diuji. Ketika dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi seakan-akan dia tidak dipedulikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata wanita itu tidak hanya sampai di situ. Sekalipun Tuhan tidak menjawab dia, tetapi dia terus berusaha untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Ketika Tuhan seolah-olah tidak berbicara apa-apa, seolah-olah tidak mendengar sama sekali. Ketika kita berseru kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita. Maka pelajaran pertama yang kita dapat dari wanita ini adalah kita tidak boleh mudah menyerah. Kita tidak boleh mudah menyerah untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Hal yang kedua, pelajaran iman yang kita terima dari wanita Kanaan ini adalah ketika Tuhan seolah-olah menolak dia. Sekali lagi yang kedua adalah ketika Tuhan seolah-olah menolak dia. Saudaraku, ayat 24 hingga 25 berkata begini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, saya pelajari kata menyembah yang digunakan dalam ayatnya yang ke-25. Itu menggunakan kata proskuneo dalam bahasa Yunani. Proskuneo itu artinya menyembah. Dia berlutut, bahkan tubuhnya itu sampai menyentuh tanah. Itu kata menyembah yang sebenarnya biasa digunakan di dalam Alkitab. Kalau Alkitab menyebut kata proskuneo, berarti dia bukan hanya sekedar berlutut, tetapi tubuhnya itu sampai rapat ke tanah. Menarik saudara-saudara, sekalipun seakan-akan Tuhan menolak dia, tetapi perempuan Kanaan itu sekali lagi dia terus berusaha. Dia tidak mengalami kekecewaan. Dia tidak merasa bahwa seakan-akan wah, ini Tuhan betul-betul sampai hati dia tidak mempedulikan saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat dari bacaan ini jelas sekali bahwa Yesus seakan-akan berkata, Tuhan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang mungkin kita merasa tertolak dalam hidup ini. Sepertinya Tuhan memalingkan wajah dan tidak memberi pertolongan sama sekali ketika kita sedang dalam tekanan. Namun dalam keadaan seolah-olah Tuhan menolak kita dan semua jalan keluar dari masalah kita sepertinya tertutup, jangan pernah menyerah. Karena dalam keadaan seperti ini, Tuhan sedang menguji kesabaran, dan kesabaran kita pasti akan membuahkan hasil. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi pahlawan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran ketiga dari perempuan Kanaan itu adalah imannya diuji ketika Tuhan seolah-olah merendahkan, bahkan mempermalukannya. Ayat 26 dan 27 berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, ujian iman yang ketiga yang dilalui oleh perempuan Kanaan itu adalah dia seakan-akan direndahkan dan dipermalukan oleh Tuhan. Matius mencatat bahwa ketika perempuan itu semakin mendekat, ketika perempuan Kanaan itu semakin mendekat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
dia menyembahnya. Yesus menjawab sekali lagi bahwa tidak patut memberikan makanan anak-anak kepada anjing. Dikatakan sebagai anjing tentu bukan hal yang menyenangkan. Sebaliknya hal itu sungguh menyakitkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, namun wanita itu tidak menyerah. Pelajaran apa yang kita peroleh? Seringkali sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami situasi di mana kita merasa sangat dipermalukan dan direndahkan. Jangan berputus asa dan kehilangan pengharapan. Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Sebaliknya, dia sedang hendak melihat sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh berharap pada kasih dan pertolongan. Ujian kerendahan hati adalah ujian yang paling berat. Tetapi jika kita berhasil melaluinya, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa, seperti perempuan Kanaan itu. Oleh karena itu jemaat Tuhan, jemaat Rehoboth Palele, dalam semua aktivitas dan apapun yang saudara lakukan hari ini, mari kita tetap percaya, berharap pada pertolongan dan kasih Tuhan. Sekalipun kadang-kadang Tuhan seakan-akan berdiam atas permohonan kita. Sekalipun kadang-kadang Tuhan seakan-akan tidak menjawab kita. Dan sekalipun kadang-kadang kita dipermalukan oleh situasi dan keadaan hidup kita. Tapi percayalah, kalau kita tetap berharap dan memohon kepada Tuhan, Dia akan menjawab dan menolong, bahkan memberi kita jalan keluar. Terpujilah nama Tuhan. Amin.